Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswi semester 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Uniksa. Nah, hari ini kami bertiga sedang melaksanakan observasi dan wawancara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha kuliner yang sedang tren di kalangan anak muda nih, yaitu Kedai Cece. Kedai Cece ini berlokasi di Pusat Kota Singaraja, khususnya Buleleng. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui bagaimana usaha Kedai Cece mengubah ide menjadi peluang bisnis, kemudian faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat usaha, serta bagaimana kreativitas dan inovasi diterapkan dalam pengembangan produknya. Semoga hasil wawancara ini bisa menambah wawasan kita semua tentang dunia kewirausahaan, khususnya dalam bidang kuliner. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, sekarang kita sudah bersama dengan pemilik dari usaha Kedai Cece. Nah, selamat sore Kak, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore, baik. Sekarang baik terus Kak. Iya. Ya Kak, kami ucapkan terima kasih banyak nih ke Kakak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai dalam tugas mata kuliah kami. Iya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan seperti biasa Kak, kalau kata orang-orang tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kakak bisa perkenalan diri biar penonton bisa tahu nih siapa sebenarnya owner dari Kedai Cece yang ada di Singaraja. Iya, jadi nama saya Chandra, tapi biasanya dipanggil Caca sama teman-teman. Dikenalnya juga biasanya namanya Caca. Baik Kak Caca, terima kasih udah perkenalan nih. Jadi teman-teman udah tahu nih kalau Kak Caca yang ternyata punya Kedai Cece yang ada di Singaraja. Kak Caca, kalau gitu kita mulai aja yuk ke sesi pertanyaan. Iya. Yang pertama, saatnya kita biar lebih kenal dulu. Mungkin Kak Caca bisa ceritakan sedikit gimana sih awal mula berdirinya usaha kuliner Kedai Cece ini? Iya boleh. Jadi sebenarnya ini benar-benar mendadak banget. Dimana tanggal bukanya itu kan tanggal 12 Agustus. Buka ini grand opening lah bilang. Dan itu idenya itu muncul di tanggal 1 Agustus. Jadi prosesnya sangat cepat banget gitu. Itu ya, jadi kayak ngelihat di TikTok lagi viral lah cheese coin gitu. Cuman kan di luar Bali. Terus di Bali juga kayak waktu itu udah ada, cuman adanya di Living World. Gitu kan. Nah, nyari tahu lah gitu untuk franchise-nya gitu. Karena kan pribadi itu nggak ada latar belakang di dunia F&B ya. Jadi kalau bikin sendiri rasanya nggak mungkin gitu. Jadi kalau ngambil franchise kan udah ada tata caranya segala macam. Nah, muncullah juga nggak sengaja iklan Opa Coin ini gitu. Jadilah nyari tahu, kemudian rasanya klik aja gitu. Cocok dengan gini, terus ya langsung aja gitu. Tak ambil franchise-nya. Kebetulan juga berbarengan sama muncul terus iklan matcha gitu. Tapi waktu itu matcha sebenarnya belum viral gitu loh. Jadi matcha itu lagi rame-ramenya itu setelah ini udah lumayan lama buka, saya di sini baru gitu. Jadi bisa dibilang untuk dua produk yang ada di Kedai Cece yang paling diminati itu kitalah yang pertama ada di Singaraja. Jadi dari proses munculnya ide sama realisasinya lumayan cepet kayak Iya. 12 hari dalam hitungan hari. Iya benar. Kak, jadi sebenarnya masuk juga Kak ya inspirasi Kakak yang melatar belakangi dari usaha ini dari apa kira-kira? Itu dah tadi dari ngelihat bahwa ini tuh lagi viral, tapi memang di Singaraja itu belum ada. Dari itu aja sih sebenarnya. Inspirasi lain
Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah nge-review, cuman ya belinya itu di Living World gitu. Dari sana dah ngerasa, aku pernah beli tapi di Malang. Jadi 2 bulan, bulan Juninya itu aku dapat beli di Malang. Dan memang enak gitu loh. Maksudnya ada bikin kesan apa namanya, satisfying ya dibilangnya gitu. Yang bikin kayak enak gitu, molor gitu kejunya kan. Waktu itu kan sama anak belinya di Malang gitu loh. Terus kepikiran lah, di sini belum ada sama sekali gitu. Iya. Gitu dah. Dari sana sih. Dari pengalaman Pribadi. waktu itu. Iya, dan lihat juga teman-teman nge-review bahwa pokoknya kayak seru aja gitu loh makan keju yang molor gitu, dijajan gitu. Nah, pertanyaan ketiga nih Kak, gimana sih Kakak melihat peluang bisnis makanan dan minuman yang ada di Singaraja saat Kalau menurut pribadi ya, sekarang itu lagi bener-benernya lagi rame-ramenya lah sebenarnya peluang bisnis untuk kuliner ya. Karena kalau dulu itu bisa dibilang kayak food court itu belum terlalu banyak ada, bahkan belum ada lagi kalau nggak salah. Itu tuh baru ada belakangan beberapa tahun ini ada food court, pokoknya tempat-tempat yang bikin kita tuh nyaman untuk hunting makanan gitu. Jadi lagi berkembang pesat sih di Singaraja. karena mengikuti sekarang lagi rame-rame juga food court-nya itu. Iya benar. Lihat peluang dari sana ya. Iya benar. Nah, baik Kak Caca, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu strategi apa yang dilakukan kedai Cece ini agar bisa menarik minat pembeli, terutama anak muda di zaman sekarang? Strateginya yang jelas fastnya pemasaran ya. Pemasaran. Kebetulan karena banyak ya teman juga yang bidang usaha juga, walaupun usahanya beda-beda, bukan F&B, cuman kan kita punya koneksi gitu, punya apa namanya hubungan yang baik lah gitu sama teman-teman pengusaha. Jadi banyak juga yang waktu pembukaan itu kayak ngirimin karangan bunga segala macam, dan itu pastinya kan sekarang kita pasti kayak tag di Instagram atau di platform lain, jadi mereka repost, jadinya mau nggak mau followers dari mereka juga melihat gitu, oh ada ini sekarang aja. Jadi itu strategi yang pertama, dengan apa namanya bantuan dengan relasi segala macam teman-teman lah nih. Terus selanjutnya kalau ada kemungkinan peluang dari influencer itu bagus juga sebenarnya. Dan kebetulan saya udah coba juga sekali itu menggunakan jasa influencer, dan ternyata kebetulan cocok lah dengan pasar di Singaraja, di online Singaraja. Jadi itu juga bermanfaat sangat. Itu sih strateginya. Jadi strateginya itu pemasaran kayak lewat media sosial maupun influencer. Baik, untuk selanjutnya yaitu menurut Kak Caca sendiri, apa keunikan utama produk Opacoin ini dibandingkan usaha lain yang sejenis dari Fernandi? Keunikannya kalau yang pasti kan semua orang udah tahu ya, dari apa namanya, kita menawarkan sensasi makan jajan dengan topping keju mozzarella di dalamnya, dan itu nanti akan melar gitu ya. Itu sih sebenarnya yang paling beda dan memang semua orang juga udah tahu ya. Nah, Kalau dari matchanya sendiri, kalau matchanya sendiri itu karena kita menggunakan pure 100% matcha. Banyak juga yang bilang bahwa matcha kita tuh kalau memang apa namanya diminum yang varian original itu nggak manis gitu loh. Jadi memang matcha banget. Karena banyak juga yang bilang di luar sana banyak matcha yang langsung bubuknya itu berisi gula. Sedangkan kita pure matcha aja, nggak pakai gula. Kita bikinnya pun nggak pakai gula sebenarnya. Tapi paketnya suka tambah manis. Jadi itu yang membedakan. baik kesannya. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam menjalankan usaha kedai Cece ini, dan bagaimana Kakak mengatasi tantangan tersebut? Tantangannya kalau sejauh ini sebenarnya ada di sumber daya manusia ya. Karena sekarang ini banyak juga berseliweran ya, kayak di TikTok gitu, bahwa katanya Gen Z itu susah banget untuk kerja sekarang gitu. Minat kerjanya sangat sedikit. Itu ternyata memang benar sekali gitu. Jadi kebetulan karena kakak di F&B, jadi kerja di sini tuh karena masaknya lumayan lah ya gitu, terus-terusan. Jadi butuh fisik yang kuat, memang kebetulan nyarinya cowok, dan kebetulan juga dapatnya cowok semua gitu.
sesuai lah dengan yang diharapkan. Cuman memang tetap aja ada kendala di sana. Karena kan sebelum sekarang susah nyarinya gitu. Kendalanya di sana aja sebenarnya. Yang lain enggak sih, bahan baku aman, semua aman sih. Jadi kendalanya di sumber daya manusia itu kayak. Oke, baik. Selanjutnya, sejauh ini inovasi apa yang udah dilakukan untuk mengembangkan produk atau pelayanan kedai cece ini? Jadi kalau inovasi produk kita masih mengikuti standar dari pusatnya karena itu kita nggak boleh, memang nggak boleh namanya gini sendiri lah gitu. Saya kayak buat sendiri, bikin tambahan segala macam itu memang tidak diperbolehkan. Jadi masih mengikuti standar dari pusat karena ini kan franchise. Cuman kalau inovasi yang lain mungkin dari segi pelayanan, terus juga kita terima orderan online dari chat by DM atau WA, jadi memudahkan pelanggan untuk order gitu karena kan kadang kalau rame antrian tuh lama di sini gitu. Jadi hanya lebih ke pelayanan sih inovasinya. Oke, baik Kak. Kemudian bagaimana sih tanggapan pelanggan terhadap produk cemilan yang udah Kakak tawarkan ini? Sejauh ini kalau dari segi rasa tidak pernah ada komplain ya, belum ada komplain lah gitu. Dari segi rasa berarti menandakan bahwa produk yang saya jual selama ini itu kualitasnya masih terjaga gitu. Karena memang saya tekankan setelah pegawai-pegawai yang harus dijaga itu, yang paling harus dijaga itu ada 3. Yang pertama kualitas, yang kedua pelayanan, dan yang ketiga kebersihan. Oke, baik Kak. Terus kemudian apa sih nilai atau prinsip yang paling penting bagi Kakak dalam menjalankan usaha ini? Prinsip ya? Iya, prinsip. Prinsipnya harus loyal pada kakak, menerima kritik dan saran, dan juga selalu memberikan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Oke, baik. Terus terakhir nih Kak, apa sih harapan dan rencana Kakak dalam mengembangkan usaha kedai cece ini di masa yang akan datang? Rencananya kemungkinan kalau memang bisa, kita akan membuka cabang di tempat yang lumayan jauh dari sekarang aja, yang tidak bisa menjangkau karena banyak juga yang meminta untuk membukakan cabang di dekat tempatnya masing-masing, tempatnya masing-masing deh. Jadi kemungkinan itu sih rencana. Oke, baik Kak. Baik Kak, mungkin sekian pertanyaan dari kami pada sesi observasi dan wawancara kali ini. Tapi sebelum menutup itu, boleh Kakak kasih sedikit sepatah dua patah kata untuk teman-teman baik mahasiswa ataupun orang lain yang ingin memulai usaha di bidang kuliner. Ya, jadi kalau pesan dari saya untuk teman-teman baik itu mahasiswa ataupun selain mahasiswa yang ingin mencoba baru pertama kali di bidang F&B. Mungkin ada banyak perasaan takut, tidak sesuai ekspektasi segala macam. Cuma kalau selama kita benar-benar berusaha mencoba, tidak ada yang nggak mungkin ya gitu. Karena saya sendiri sudah membuktikan dalam 10 hari itu semuanya terwujud gitu. Dari nyari tempat itu kan nggak mudah sebenarnya ya. Tapi kalau kita benar-benar berusaha dan bertekad, semua orang saya yakin bisa gitu. Kalau untuk pelanggan sendiri, kita berserah aja sih ya sebenarnya. Karena saya pun karena nggak pernah usaha ini, juga awalnya merasa siapa sih yang percaya saya yang nggak bisa, nggak ngerti soal F&B bakal bisa menjual makanan yang enak gitu kan. Itu bahasa gininya lah ya. Cuman kalau memang udah kita berusaha untuk belajar sesuai dengan yang seharusnya, saya yakin pasti bisalah diterima sama masyarakat. Baik, terima kasih Kak. Jadi teman-teman kalau ada keinginan untuk mencoba, coba aja dulu gitu. Baik, sekian wawancara kita pada hari ini Kak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Chandra sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai pada hari ini. Nah, untuk video kami cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa semuanya.